Apa yang dipahami banyak orang selama ini, termasuk kalangan-kalangan yang membaca Alkitab ini, memang harus kita akui tidak sedalam apa yang Allah mau. Shalom saudara-saudara yang kekasih di seluruh dunia, para pendengar channel ini. Berita utama tentang Natal adalah datangnya Sang Pencipta alam semesta menjadi juru selamat dan penolong kita. Dia datang ke wilayah manusia untuk menjadi sama seperti kita. Dalam arti dia mengalami kehidupan manusia. Jadi Allah sendiri mengambil peran manusia di dalam peran yang memerankan manusia sempurna, yaitu manusia sempurna Yesus Kristus. Tertulis dalam kitab Yesaya dan dalam kitab Mika dan yang lain-lainnya bahwa Allah sendirilah yang menjadi juru selamat, karena para nabi, rasul, dan hakim tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan manusia dari dosa. Korban binatang seharga dan senilai apapun itu tidak bernilai cukup untuk menjadi tebusan akan pelanggaran dan dosa kita. Maka yang bisa memungkinkan kita memperoleh keselamatan adalah dengan Allah sendiri di dalam kemahakuasaan dan kasih-Nya menyelamatkan kita. Dengan segala hikmat dan kemahakuasaan dan kasih-Nya, Dia mengambil alih segala bagian korban dan segala bagian pertanggungjawaban itu, dan menuntaskan tuntutan Taurat itu atas manusia. Maka di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14, muatan Alkitab tertulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Artinya Allah yang bertindak itulah firman. Allah yang berkehendak itulah firman. Dan Allah yang berkehendak itu telah berekspansi datang ke wilayah manusia. Itu pada ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Saudara-saudara, jadi Allah sendiri mengambil peran manusia, di mana kemanusiaan Allah itu ketika Dia di dalam Yesus Kristus, sesuai dengan Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7, bahwa Dia telah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dituliskan di sana, Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Artinya, kemanusiaan itu setara dengan Allah oleh karena Allah sendiri berperan sebagai manusia. Sempurnanya kemanusiaan Yesus itu sama dengan sempurnanya Allah. Berkuasanya Yesus itu sama dengan berkuasanya Allah. Karena Yesus adalah Allah sendiri datang di dalam peran manusia. Tetapi perlu saya jelaskan kepada kita sekalian, teologi tradisi yang disampaikan selama ini banyak menyampaikan bahwa hal Yesus menjadi manusia disebut inkarnasi. Sementara inkarnasi adalah yang berarti dari sebuah objek A, dia berubah menjadi objek B. Dan kemudian A menjadi tidak ada, melainkan A menjadi B. Dengan hal Yesus, ketika Allah menjadi manusia, Allah tidak surut dari kemahakuasaan, tidak surut dari kesempurnaan, dan tidak surut dari segala eksistensinya sebagai Allah yang kekal. Oleh karena apa? Karena Allah tidak terikat dengan hukum materi, hukum ruang, jarak, dan waktu. Dengan Allah menjadi manusia Yesus Kristus dan tetap kekal selama-lamanya di dalam kemahakuasaannya, membuktikan Allah Sang Pencipta itu memang sangat maha kuasa.
Allah yang Maha Kuasa tidak terikat dengan hukum ruang, waktu, dan jarak, dan materi. Dia berada pada dirinya sendiri, dan segala sesuatu berada menumpang pada eksistensinya. Bidat-bidat anti ketuhanan Yesus berkata, jikalau Allah menjadi manusia, siapakah yang menjadi Allah? Tentu saja pikiran itu adalah pikiran yang sangat konyol karena mengukur Allah di dalam pikiran dan logika manusia. Tetapi Yesus sendiri berkata, barang siapa tidak mengenal anak, ia tidak mengenal Bapa. Dan bahwa Bapa ada di dalam anak dan anak ada di dalam Bapa. Artinya, barang siapa tidak mengenal Yesus sebagai manusia itu, dia tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Karena Allah yang sesungguhnya ada pada Yesus sendiri. Bahwa Allah telah datang di dalam manusia Yesus Kristus menghampiri kita. Dan kuasanya, kuasa kehadiran Yesus, kuasa kehidupan Yesus ketika di bumi adalah kuasa yang sanggup menjaga, memberkati, memelihara, menyembuhkan, dan mengubahkan segala sesuatu yang kita perlu untuk berubah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Yesus adalah Allah sendiri. Di dalam kemanusiaan, Yesus adalah roh Allah sendiri yang hadir menampakkan diri. Dan kuasa kehadirannya itu termasuk hal dia telah menyerahkan diri menjadi juru selamat, menjadi korban penebusan, tersalib di kayu salib, dan darahnya mengalir. Dan darah itu berkuasa sampai sekarang, menyembuhkan dan memulihkan. Mengapa? Karena seluruh eksistensi Yesus adalah eksistensi Allah sendiri. Matius pasal 1 ayat 18 mengatakan, siapa Yesus itu? Bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Artinya, keberadaan Yesus adalah Roh Kudus yang menghadirkan diri, di mana Allah itu sendiri adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Yesus berkata, barang siapa menyembah Bapa harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah yang adalah roh itu telah hadir ke bumi menjadi jasmani yang maha kuasa. Dan selama di bumi, dia menyatakan pengajaran tentang hidup bergantung kepada Allah. Saudara-saudara, Natal bukanlah hal Maria. Natal bukanlah hal malaikat. Natal bukanlah hal manusia. Natal adalah hal Allah yang mengasihi manusia, yang berkasih karunia kepada Maria maupun seluruh umat manusia. Kedatangan Yesus ke dunia adalah keluhuran Allah yang tertinggi dan yang terbesar yang dapat Dia berikan kepada umat manusia. Inilah kasih yang sempurna. Saudara-saudara, keselamatan yang diberikan kepada kita adalah keselamatan yang Allah anugerahkan sendiri dari dirinya sendiri, dari nilai dirinya sendiri, dari kuasanya sendiri. Jadi kedatangan Yesus ke dunia adalah pesta yang terbesar sepanjang masa di sorga dan di bumi. Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, maksudnya adalah Allah sendiri telah menjadi anak di bumi. Bahwa Allah sang pencipta langit dan bumi itu telah datang mengasihi kita di dalam perannya sebagai manusia Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, mewarisi kekayaan Allah, mewarisi pertolongan Allah, mewarisi campur tangan Allah, mewarisi kesembuhan, mewarisi takdir kekekalan bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Ini adalah berita baik yang terbesar sepanjang masa. Sekarang pahamilah siapa Yesus. Dia adalah Allah yang mengasihimu.
Terimalah Yesus dengan sepenuh hatimu. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Marilah kita sadari dan pahami bahwa Yesus telah memberikan yang terbesar bagi kehidupan kita. Dengan Dia menjadi juru selamat kita. Dari sorga Dia datang, yaitu Allah sendiri yang menyatakan diri menjadi penolong, menjadi pemelihara, menjadi penghapus dosa-dosa, dan melepaskan kita dari segala kutuk dosa dan segala yang buruk dari kuasa kegelapan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Katakanlah, Bapa, di dalam Yesus Kristus, saya menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah saya dengan Roh-Mu untuk boleh berkesatuan dengan kehendak-Mu dan mengalami kemenangan, mengalami kejayaan, mengalami segala yang baik dari Tuhan Maha Kuasa dan Maha Kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.